Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosaleh, NPM 1954151002. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 1914151085 dari kelompok 5 sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pangestu, NPM 1914151074 dari kelompok 5. Saya di sini sebagai pemateri 3. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Apa itu kewirausahaan dan resiko? Seperti yang kita ketahui, kewirausahaan adalah sebuah proses konektivitas universal yang memungkinkan tempat bisnis, akuisisi, atau perluasan bisnis yang ada. Menurut Knight dan Scampeter, pengusaha dianggap sebagai pembawa resiko dan ketidakpastian. Dalam proses bisnis, pengambilan keputusan termasuk ke dalam inovasi yang berkaitan dengan produk, metode produksi, pasar, dan jenis organisasi industri. Usaha kewirausahaan melibatkan pengumpulan sumber daya alam untuk memulai perusahaan dengan pendapatan yang kita harapkan. Sumber daya ini dan resiko yang dimilikinya haruslah kita kenali dan kita manfaatkan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan keuntungan terhadap kita. Nah, selanjutnya di sini ada definisi dari resiko. Secara umum, resiko itu merupakan elemen-elemen rumit dan beraneka ragam. Menurut Reja, resiko terkait dengan ketidakpastian terjadinya kerugian. Sedangkan menurut Yates dan Stone mendefinisikan resiko itu sebagai tingkat ketidakpastian dan potensi kerugian yang dapat mengikuti proses tertentu. Selanjutnya yaitu resiko perusahaan. Resiko bisnis muncul karena ketidakpastian tentang efek masa depan dari keputusan saat ini, bahwa pilihan bisnis harus terdiri dari penilaian hasil dan kemungkinan yang berbeda dari ekspektasi. Membedakan 5 jenis resiko yang terkait dengan semua pengusaha. Yang pertama, ada resiko ekonomi. Yang kedua, ada resiko dalam hubungan sosial. Yang ketiga, resiko dalam pengembangan karir. Yang keempat, psikologis. Dan yang kelima, resiko kesehatan. Risiko pasar mencakup risiko pasar yang terkait dengan pelaksanaan rencana bisnis, permintaan produk, dan masalah biaya serta harga yang meliputi output dan input. Jenis risiko bisnis lainnya adalah risiko kredit yang ditimbulkan oleh peluang besar kerugian finansial. Mereka mempengaruhi bisnis karena penurunan nilai aset bisnis dan dapat berupa pembongkaran struktur bangunan, kerusakan peralatan, inventaris, catatan bisnis, atau aset lainnya seperti biaya pemulihan dan penggantian setelah kebakaran, banjir, topan, atau bencana alam lainnya, dan hilangnya pendapatan selama pemulihan. Resiko murni termasuk kerugian karena perusahaan, pengiriman, atau yang timbul karena kejahatan seperti penggelapan dan perampokan. Dapat resiko di sektor UKM diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan entitas bisnis melibatkan resiko yang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dan tanggung jawab yang ditempatkan pada satu atau dua orang dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen bisnis. Yang kedua, kekuatan struktur keuangan yang berkurang terjadi ketika entitas ekonomi membatasi mobilisasi sumber daya dan upaya UKM untuk dapat meningkatkan modal dan pinjaman. Yang keempat, persaingan yang ketat dan bisnis margin yang tidak memadai adalah hasil dari persaingan yang tinggi. Yang keempat, penagihan piutang yang buruk terkait dengan likuiditas sektor UKM. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengikuti kemajuan teknologi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia yang disebabkan oleh keuangan yang buruk dan kemampuan untuk menyelaraskan struktur keuangan. Yang keenam, yaitu karyawan di UKM membutuhkan biaya tambahan berupa pendidikan dan pelatihan agar dapat memberikan hasil yang menjamin kelangsungan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, lembaga pemberi pinjaman bagi UKM harus mampu mengcover kegiatan wirausaha sosial.
akses ke pembiayaan usaha mikro melalui pembayaran kembali struktur intensif, penyederhanaan administrasi, dan lain-lain. Yang kedelapan, harus ada ketentuan keamanan. Bank sebaiknya melakukan investigasi dan analisis rinci terhadap usaha debitur karena sudah memiliki proteksi dan hal itu tercermin pada kelayakan kredit. Yang kesembilan, pinjaman dan uang muka kepada bank dianggap sebagai sumber utama pendanaan eksternal untuk mendukung pertumbuhan sektor industri. Yang selanjutnya adalah propensitas resiko pengambilan. Banyak penelitian sejauh ini telah menemukan 3 variabel resiko. Yang pertama, persepsi resiko. Yang kedua, kecenderungan pengambilan resiko. Dan yang ketiga, kemampuan kecerdikan untuk menerimanya. Kita ambil contoh pengusaha. Pengusaha seringkali harus bergantung pada ketidakpastian mengenai kesejahteraan finansial dan psikologis. Contohnya, memberi keamanan karir dan hubungan keluarga. Lingkungan juga dapat mempengaruhi. Lingkungan adalah variabel lain yang juga memainkan peran penting. Kelompok mungkin memiliki selera resiko yang lebih tinggi jika dihargai dalam lingkup sosial kelompok. Kecenderungan mengambil resiko dalam kelompok terkait dapat menyebabkan keputusan yang beresiko. Hal tersebut mempengaruhi kecenderungan untuk mengambil resiko kelompok. Yang selanjutnya ada realisasi operasi dengan hasil yang lebih positif menunjukkan kecenderungan yang lebih besar terhadap resiko dan juga kelompok. Dengan tingkat efektif kolektif yang lebih tinggi, mungkin memiliki kerentanan yang memiliki tingkat bahaya karena merasa lebih mampu menangani masalah yang muncul. Dan kelompok dengan tujuan yang lebih ambisius mungkin memiliki selera resiko yang lebih tinggi karena itu penting untuk kesuksesan mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita dapat menarik kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, resiko dalam berwirausaha merupakan fenomena normal yang harus dipersiapkan oleh seluruh peserta dalam operasional suatu organisasi. Lalu yang kedua, resiko itu didefinisikan oleh 3 variabel, yaitu yang pertama, persepsi resiko, yang kedua, sikap terhadap pengambilan resiko, dan yang ketiga, kemampuan untuk mengambil resiko. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu setiap manajer harus menyadari resiko yang mungkin akan terjadi selama proses operasi dan pengelolaan organisasi. Sekian dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.